Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kerajaan Laut Selatan. Perjalanan Sudiro bertaruh nyawa di pantai selatan. Cerita ini ditulis oleh Untung Prastio. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kerajaan Laut Selatan. Tanya Ki Sambang yang juga mewakili pertanyaan dari Nyai Roro Kembang. Akan tetapi belum sempat Sosro Tawang menjawab pertanyaan itu, bola-bola api berkekuatan besar pun melesat dengan cepat dari mulut Pati Tirta Pawana ke arah Sosro Tawang, Ki Sambang dan juga Nyai Roro Kembang. Sosro Tawang dengan mata tajamnya segera menghindari gerakan dari bola-bola api yang melesat ke arahnya. Dia melompat ke berbagai arah dengan sangat cepat untuk berusaha tidak menyentuh bola api berkekuatan besar itu. Ki Sambang yang semula berdiri di dekatnya pun dengan cepat mengayunkan tongkatnya hingga mengeluarkan kilatan energi yang menghancurkan bola api sebelum energi besar itu mencapai mereka. Namun Nyai Roro Kembang tidaklah seberuntung Sosro Tawang dan Ki Sambang. Salah satu bola api menghantamnya dengan keras, membuatnya terlempar ke belakang hingga jatuh tersungkur. Sosro Tawang yang menyaksikan hal itu ingin membantu Nyai Roro Kembang, akan tetapi bola-bola api lainnya terus menghujaminya hingga membuat Sosro Tawang pun jatuh tersungkur. Sementara itu Pati Tirta Pawana dengan wajah dingin dan tanpa belas kasihan kembali menyiapkan serangan berikutnya. Sosro Tawang tahu bahwa mereka tidak akan mampu bertahan menghadapi serangan berikutnya. Mengetahui jika kedua sekutunya telah tumbang, Ki Sambang pun memilih mengikuti jejak naga jalma. Dukun sakti yang memiliki kekuatan besar itu pun langsung melesat pergi meninggalkan Sosro Tawang dan Nyai Roro Kembang yang sedang terluka parah kala itu. Manusia keparat, pergilah Nyi, gunakan seluruh kekuatanmu untuk pergi dari tempat ini. Biarkan aku yang menahan naga itu sialan itu. Baik lagi, sebelumnya maafkan aku dan terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak lama kemudian, pasukan dari istana kerajaan Siluman Ular Hijau pun berdatangan mengepung tempat pertempuran. Dewi Anggari pun ikut datang untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, dan bagi seorang pahlawan, Pati Tirta Pawana pun mendapatkan pujian dan sanjungan dari Dewi Anggari serta kerabat istana Siluman Ular lainnya. Begitu juga dengan Ningganata, dia tidak menyangka jika Pati Tirta Pawana akan datang menyelamatkannya dan juga kitab Segara Ruksa. Sementara itu, Sosro Tawang merasa sangat tidak percaya saat para punggawa istana membawanya dengan paksa. Meski dia berusaha melawan, akan tetapi kekuatannya kini tidak dapat lagi digunakan setelah tubuhnya dibelenggu rantai Segara Tirta, yang merupakan benda pusaka dengan kekuatan gaib besar. Mereka menyeret tubuh Sosro Tawang melewati lorong-lorong gelap istana, hingga akhirnya tiba di sebuah pintu besar berukir dengan simbol-simbol kuno yang bersinar redup. Ini adalah penjara gaib yang tidak seorang pun bisa melarikan diri, ujar salah satu punggawa dengan nada dingin. Sosro Tawang pun dilempar masuk ke dalam penjara tersebut, dan pintu besar itu tertutup dengan suara gemuruh. Dia merasakan hawa dingin yang menyesakkan dari dinding-dinding batu yang memancarkan aura gelap. Dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri, tetapi energi yang melingkupi tempat itu terlalu kuat bahkan untuk dirinya saat ini. Beberapa waktu berselang, Pati Tirta Pawana bersama Dewi Anggari mendatangi penjara gaib, tempat di mana Sosro Tawang berada. Pati Tirta Pawana yang kala itu dapat meluluhkan hati Dewi Anggari dan berjanji akan mempersuntingnya serta menyatukan istana Siluman Ular dengan kerajaan Laut Selatan. Mulai leluasa untuk mengunjungi setiap tempat di istana tersebut. Selain dianggap sebagai pahlawan, Pati Tirta Pawana yang memang memiliki kesaktian tinggi itu juga diharapkan dapat menjadi pemimpin di masa depan bersama Dewi Anggari tentunya. Aku akan mengampunimu Sosro Tawang dengan syarat
Kau harus menjadi abdi setiaku. Cepat bebaskan aku Tuhan, dan aku akan lakukan apapun untukmu. Aku bersumpah akan setia menjadi pengabdimu. Baiklah, biar nanti penggawaku yang akan menjemputmu. Sekarang pakailah kalung ini, Tawang. Pati Tirtapawana memberikan kalung emas yang memiliki energi pengikat jiwa itu. Tanpa pikir panjang, Sosro Tawang pun langsung memakai kalung pemberian dari Pati Tirtapawana dan langsung duduk bersimpu di hadapan sang Pati dengan kedua tangan di dadanya seraya memberi sebuah penghormatan. Namun begitu kalung itu menyentuh kulitnya, Sosro Tawang merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Matanya yang tajam perlahan memudar dan tubuhnya terasa berat seakan ditarik oleh kekuatan gaib. Pati Tirtapawana pun tampak tersenyum licik. Dia merasa jika apa yang sedang direncanakannya dapat berjalan dengan baik saat itu. Paesan Ageng yang memberi gambaran tentang masa lalu yang terjadi pun membuat Sudiro Widanu, Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Giri, Gatrapawira, Senopati Banyukumbo, Wana Geni dan Wana Rupa memahami awal dari sebuah permasalahan yang telah mereka lalui. Karena itulah Kanjeng Ratu yang merasa sangat bersalah pada mereka dengan sukarela menunjukkan salah satu pusaka yang menjadi kebesaran kerajaan Laut Selatan pada Sudiro, Widanu dan yang lainnya. Gambaran lain pun mulai menunjukkan Pati Tirtapawana dengan wujud manusia biasa yang sangat gagah dan tampak sedang berada di tempat Sosro Tawang. Sang Pati meminta abdi setianya dari golongan manusia itu untuk menunjukkan kitab Reksa Bumi yang menjadi acuan untuk mendapatkan kitab Segara Ruksa. Mohon maaf Kanjeng Pati Tirtapawana. Kenapa tidak pada saat itu saja Kanjeng Pati mengambil kitab Segara Ruksa yang hampir saya dapatkan bersama Ki Sambang dan juga Nyi Roro Kembang? Semua ada aturannya, Tawang. Aku tidak mau dianggap sebagai penjahat perang oleh kerajaan Laut Selatan. Maka dari itu harus bersiasat. Begitu Naga Jelma memberitahuku tentang rencanamu, aku pun ikut membantu memudahkan langkahmu masuk ke dalam penjara gaib yang berada di istana siluman ular itu. Dan aku menunggu waktu yang tepat untuk sebuah pengakuan besar dan juga cinta dari sang ratu penguasa kerajaan siluman itu, Tawang. Setelah menjelaskan semua rencananya, Pati Tirtapawana pun meminta Sosro Tawang untuk membuka kitab Reksa Bumi. Sosro Tawang yang masih berada di bawah pengaruh kalung gaib itu pun dengan cepat membuka kitab kuno tempat kitab Reksa Bumi berada. Cahaya lembut memancar dari dalam kotak yang menyimpan halaman-halaman yang mengandung pengetahuan kuno tentang alam semesta dan rahasia bumi. Pati Tirtapawana dengan cepat mendekati kitab tersebut dan mulai membaca dengan seksama. Dia mencari petunjuk yang dapat membantunya menggunakan kitab Segara Ruksa yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengendalikan dua alam sekaligus beserta makhluk di dalamnya. Dengan kedua kitab tersebut, Sang Pati berharap bisa menguasai dunia nyata dan juga alam gaib secara bersamaan. Saat Pati Tirtapawana sedang sibuk membaca kitab Reksa Bumi, Sosro Tawang yang tidak rela dengan semua yang telah terjadi pun mulai berjuang melawan pengaruh gelap kalung itu. Meskipun kesadarannya terkekang, namun hatinya yang kuat terus berusaha untuk melawan kekuatan itu. Pati Tirtapawana yang sedang membaca kitab Reksa Bumi pun mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia mengalihkan pandangannya dari kitab itu dan melihat Sosro Tawang yang tengah berjuang melawan pengaruh kalung tersebut. Wajahnya berubah menjadi marah. Berhenti melawan energi itu, Tawang. Kau tidak bisa mengalahkan kekuatan dari kalung itu. Pati Tirtapawana mengerahkan lebih banyak energi gelap ke dalam kalung itu. Namun tekad Sosro Tawang semakin kuat. Dia merasa ada sedikit celah untuk dapat keluar dari energi besar yang membelenggunya itu. Dan ketika kesempatan didapatnya, Sosro Tawang pun segera melesat dan pergi dari tempat tinggalnya. Dasar manusia bodoh. Pati Tirtapawana terus melanjutkan membaca kitab Reksa Bumi yang ada di tangannya. Sebuah alasan yang membuat Sosro Tawang memilih melarikan diri adalah dia tahu di mana tempat sebuah benda yang dipercaya sebagai perwujudan dari ilmu Pancawara berada. Dan karena hal itulah Sosro Tawang tidak ingin memberikan kunci yang dapat membuka kitab Segara Ruksa dengan gamblang.
Pelarian Sosro Tawang pun tidak berlangsung lama. Dia ditemukan oleh naga jalma yang akhirnya membunuh Sosro Tawang setelah mengetahui di mana tempat perwujudan dari ilmu Pancawara itu berada. Akan tetapi semua sudah terlambat. Perwujudan dari ilmu Pancawara itu berhasil ditemukan oleh Eyang Sabda Pualam dalam wujud seorang bocah kecil bernama Widanu. Sejak saat itulah Pati Tirta Pawana terus memburu Widanu sebagai satu-satunya manusia yang memiliki ilmu Pancawara. Demi mencapai ambisinya itu, Pati Tirta Pawana pun diam-diam mengkhianati sang ratu penguasa Laut Selatan. Hal itu dilakukannya setelah Pati Tirta Pawana mendapatkan kekuatan baru dari kitab reksa bumi. Dengan kekuatan alam yang cukup besar itu, Pati Tirta Pawana pun menukar perhiasan milik Kanjeng Ratunya dengan kalung yang dapat mempengaruhi pikiran serta hati dari sang ratu. Setelah itu Pati Tirta Pawana pun mulai melakukan pemburuan dan mencari bocah pemilik ilmu Pancawara. Hingga akhirnya dia tahu jika bocah itu berada di lembah Balulang. Naga Jalma yang merupakan sosok naga merah dan adik seperguruannya yang berwujud naga hitam mulai menyerang lembah Balulang. Hingga akhirnya sang Pati sendirilah yang dapat membawa Widanu ke Pulau Legi, tempat di mana dia dan para sekutunya menyimpan kitab Segara Ruksa yang berhasil direbutnya dari candi kesepuhan yang berada di istana kerajaan Siluman Ular. Tapi sayangnya yang didapat oleh Pati Tirta Pawana bukanlah sosok Widanu yang sebenarnya. Hingga akhirnya sang Pati Tirta Pawana kembali dan berakhir dengan kekalahan setelah Nagawana datang membantu Widanu dan Aba Uta serta yang lainnya. Ketika Tirta Pawana berhasil dikalahkan oleh Widanu di lembah Balulang, saat itu aku masih berada dalam pengaruh jahat dari kekuatan milik Pati pengkhianat itu. Aku tidak kuasa untuk tidak menuruti apa yang diinginkannya kala itu. Setelah mengembalikan Widanu, aku pun menerima kitab Segara Ruksa yang telah dipercayakan oleh Eyang Nagawana. Akan tetapi sesampainya di istanaku ini, aku mengembalikan kitab itu kepada Tirta Pawana dan juga menyembuhkan semua luka yang dideritanya. Tapi bagaimana mungkin Nyai Ratu dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kalung itu? Sedang semua makhluk tahu jika Kanjeng Ratu memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Di atas langit masih ada langit, Ki. Tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini dan hal itu pun terjadi kepadaku. Ilmu dari kitab reksa bumi telah dipelajari dengan baik oleh Tirta Pawana, hingga dia dapat menggunakan kekuatan itu untuk mengekang pikiranku dan juga kekuatanku tentunya. Mohon maaf atas kelancangan saya, Ratu. Tapi sepertinya Pati Tirta Pawana belumlah benar-benar musnah, karena saya masih dapat merasakan energinya. Selain memiliki kesaktian dari kitab reksa bumi, Pati Tirta Pawana juga telah mendapatkan energi dari kitab ini. Widanu mengangkat kitab Segara Ruksa yang berada di tangannya. Tidak lama berselang, beberapa punggawa kerajaan Laut Selatan pun mendekati sang ratu untuk memberitahukan sesuatu, dan kabar yang dibawa oleh punggawa kerajaan itu terlihat membuat Kanjeng Ratu merasa terkejut kembali. Sepertinya akan terjadi kembali peranggai besar di sini, karena ribuan pasukan dengan panji hitam bergambarkan ular besar telah berada di depan gerbang istanaku ini. Perang tidak akan terjadi jika kita dapat menemukan Tirta Pawana dan menangkapnya hidup atau mati. Ujar suara yang terdengar sangat berwibawa yang membuat semua makhluk terkejut dibuatnya. Bersamaan dengan itu muncul sosok Eyang Nagawana bersama sosok Sosro Tawang yang ternyata masih hidup setelah diselamatkan oleh naga pertapa yang mendiami lembah Balulang itu. Aku akan menahan para pembesar kerajaan Siluman Ular dan kerajaan-kerajaan gaib lainnya untuk menahan serangannya. Sementara itu, aku minta kalian dapat menemukan naga hijau yang bertapa di sebuah gunung besar di pulau ini. Baiklah Eyang, izinkan kami mencari sosok naga hijau itu. Terima kasih Sudiro. Tapi sebelum itu aku akan meminjamkanmu sebagian ilmu Pancawara yang sebelumnya aku ambil dari Widanu.
Dan berjanjilah untuk tidak terbuai dengan kekuatanmu setelah kau mendapatkan ilmu Pancawara itu. Setelah memberikan energi Pancawara kepada Sudiro, Eyang Nagawana pun memberikan kekuatannya kepada Gatrapawira. Karena yang akan mencari Pati Tirta Pawana hanyalah Sudiro dan Gatrapawira, sedangkan Widanu diberi tugas untuk menjaga kitab Segara Ruksa agar tidak kembali jatuh ke tangan makhluk-makhluk yang haus akan kekuasaan. Eyang Jagat Baruna, Eyang Jagat Giri, Ki Jagat Madya dan juga Senopati Banyukumbo serta Wanageni dan Wanarupa diminta untuk ikut bersama Eyang Nagawana. Mereka akan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Sebagai pelaku spiritual yang telah memiliki ilmu-ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan tingkat tinggi, Sudiro sempat dibuat terkejut ketika Eyang Nagawana membuka tabir yang ada dalam diri Sudiro. Seketika itu juga Sudiro dibuat takjub dengan apa yang dilihatnya kala itu. Bersamaan dengan itu, Sudiro merasa ada sesuatu yang luar biasa ketika Eyang Nagawana telah membuka tabir dalam dirinya. Dia merasakan getaran yang sangat kuat dan energi besar mengalir dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya. Sudiro berdiri tertegun merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Energi itu seperti aliran sungai yang sangat deras yang mengisi setiap titik tubuhnya dengan kekuatan baru. Sudiro pun merasakan tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya, seakan-akan dia memiliki kecepatan yang tinggi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Di tengah getaran kuat yang menyelubungi tubuhnya, Sudiro perlahan mulai merasakan adanya perubahan dalam penglihatannya. Seiring detik demi detik yang berlalu, dia mulai dapat melihat aura dan energi yang memancar dari setiap makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Warna-warni cahaya yang sebelumnya tidak tampak ini terhampar jelas di depan matanya, mengungkapkan rahasia alam semesta yang tersembunyi. Selain itu, dia dapat merasakan emosi dan keinginan dari setiap makhluk yang ada di sekelilingnya. Hanya dengan melihat mata mereka, dengan sebagian ilmu Pancawara yang sudah masuk ke dalam tubuhnya itu, Sudiro kini memiliki kesaktian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Getaran energi yang dirasakan Sudiro tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga membuka kunci-kunci pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya. Dia tiba-tiba memahami mantra-mantra kuno yang sebelumnya hanya terdengar seperti gumaman tanpa arti. Ingatan tentang masa lalu yang tidak pernah dialaminya muncul, seolah-olah ia dapat masuk ke dalam kehidupan sebelumnya. Eyang Nagawana yang dari tadi terus mengamati Sudiro dengan penuh kebijaksanaan mulai menganggukkan kepalanya perlahan. Dia tahu bahwa Sudiro telah menguasai sebagian ilmu Pancawara yang diambil oleh Eyang Nagawana dari Widanu beberapa waktu lalu. Sudiro dengan hati yang penuh rasa syukur dan hormat berjanji untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia bertekad untuk menggunakan kekuatan barunya untuk dapat mengalahkan Pati Tirta Pawana lalu menangkapnya hidup atau mati. Sementara itu, Gatrapawira yang diberi kekuatan Galiwana oleh Eyang Nagawana mulai merasakan panas di seluruh tubuhnya. Tubuhnya seakan-akan dipenuhi api yang membara yang mengalir di dalam dirinya. Energi panas tersebut semakin meningkat dan seolah memusnahkan energi murni miliknya sendiri. Rasa sakit yang luar biasa pun dirasakan oleh Gatrapawira yang membuatnya hampir saja berteriak dengan lantang. Gatrapawira mencoba mengendalikan rasa panas tersebut. Dia tahu jika kekuatan Galiwana adalah salah satu kekuatan terkuat yang dapat mengendalikan unsur energi api dan air, yang memberikan kemampuan luar biasa untuk menghancurkan dan juga menyembuhkan. Namun menguasai kekuatan ini bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan keseimbangan sempurna dalam dirinya, serta ketenangan pikiran untuk mengendalikannya. Dengan nafas yang dalam dan teratur, Gatrapawira mulai memusatkan pikirannya. Dia merenungkan dan merapalkan mantra aji yang telah diajarkan oleh Eyang Nagawana tentang pentingnya keseimbangan dalam menggunakan kekuatan alam. Dan setelah mengerti akan makna dari mantra yang terus dibacanya, perlahan-lahan dia merasakan energi panas dalam tubuhnya mulai terkendali. Rasa sakit dan panasnya berkurang digantikan oleh kesejukan yang menenangkan. Tubuh makhluk gaib bertangan 4 itu mulai dapat beradaptasi dengan kekuatan Galiwana, memberikan Gatrapawira kendali yang lebih besar atas unsur energi api dan air.
Setelah menurunkan ilmu Galiwana kepada Gatrapawira, Eyang Nagawana langsung meminta Gatrapawira serta Sudiro untuk segera berangkat ke tempat Patih Tirtapawana berada. Dengan ilmu-ilmu yang telah mereka kuasai, mereka berdua kini menjadi harapan besar untuk dapat mengalahkan Patih Tirtapawana yang telah memiliki ilmu kesaktian tinggi setingkat ratu penguasa Laut Selatan. Setelah Sudiro dan Gatrapawira pergi ke tempat Patih Tirtapawana berada, Eyang Nagawana pun mulai memimpin pasukan kerajaan Laut Selatan bersama sang ratu penguasa kerajaan tersebut. Mereka mulai bergerak keluar dari istana kerajaan Laut Selatan untuk menemui pasukan gabungan dari kerajaan Siluman Ular dan beberapa kerajaan lainnya. Pasukan gabungan dari beberapa kerajaan gaib itu telah bersiap untuk sebuah pertempuran besar, akan tetapi Eyang Nagawana kembali muncul dan ingin mencegah terjadinya perang besar tersebut yang akan membahayakan keseimbangan alam dan kedamaian di berbagai wilayah. Pasukan kerajaan Laut Selatan yang seharusnya dipimpin langsung oleh sang ratu terpaksa harus berada di bawah pimpinan sosok Nagawana yang merupakan salah satu naga resi yang sudah hidup selama ribuan tahun. Walau sang ratu penguasa Laut Selatan merupakan sosok penuh wibawa dan memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi sang ratu belum dapat menandingi kekuatan naga pertapa yang belum juga dapat meraih kesempurnaan jiwa dengan jalan moksa menuju ke nirwana. Selain mengetahui jika sosok Eyang Nagawana memiliki kesaktian tinggi serta kekuatan yang sangat besar, sang ratu penguasa Laut Selatan pun sangat menghormati salah satu naga yang menjadi penjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib itu. Kisah Eyang Nagawana bersama naga segara dan naga giri menjadi sebuah kisah legenda yang tidak banyak diketahui oleh manusia kebanyakan. Pada zaman jauh sebelum bersatunya Nusantara, banyak perang gaib dan juga peperangan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, serta Pulau Dewata. Pada masa itu, Nusantara masih terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang seringkali berperang satu sama lain. Peperangan itu tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan dari makhluk-makhluk gaib. Di setiap kerajaan memiliki pendekarnya masing-masing dan ahli sihir hebat yang tentunya bersekutu dengan makhluk gaib itu sendiri. Eyang Nagawana adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti. Sosok dari bangsa jin itu memang menguasai kerajaan gaib di hutan sepanjang Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Dia dikenal sebagai sosok penguasa yang bijaksana dan memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Ketika Eyang Nagawana menguasai kerajaan gaib di sepanjang hutan Pulau Jawa dan di sebagian Pulau Sumatera, sosok yang dijuluki Naga Jagat Emas itu memiliki kerajaan yang makmur karena dia dikenal sangat bijaksana dan penyabar serta tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi ambisi pribadinya. Selain memerintah kerajaannya dengan penuh kebijaksanaan, Eyang Nagawana juga menjalin hubungan baik dengan Eyang Naga Segara serta Eyang Naga Giri. Ketiga sosok naga itu pun mulai menjalin persahabatan dengan sangat baik. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menjaga keseimbangan alam yang merupakan satu kesatuan dari alam gaib dan alam dunia nyata. Eyang Naga Segara adalah penguasa lautan yang memiliki kerajaan besar di Laut Selatan, Laut Utara, dan di bagian timur yang berbatasan dengan Pulau Dewata. Sedangkan di ujung barat, wilayah lautannya diberikan kepada Eyang Nagawana yang memang memiliki kekuasaan di sebagian Pulau Sumatera. Sosok Eyang Naga Segara memiliki sisik yang berkilauan seperti ombak dan sorot mata yang tajam serta memancarkan kebijaksanaan lautan dalam. Dia mampu mengendalikan air dan cuaca, menciptakan badai atau ketenangan di lautan sesuai keinginannya. Kehadirannya selalu disambut dengan gelombang besar dan angin kencang, menandakan kekuatan yang ia miliki. Sedangkan Eyang Naga Giri adalah penguasa kerajaan gaib di atas awan yang daerah kekuasaannya meliputi seluruh gunung besar di Pulau Jawa. Tubuhnya sedikit lebih besar dibandingkan dengan tubuh Eyang Nagawana dan juga Eyang Naga Segara. Sisiknya sangatlah keras seperti batu karang dan mata yang bersinar terang seperti lahar gunung berapi. Dia memiliki kekuatan untuk menciptakan gempa dan letusan gunung berapi serta mengendalikan tumbuhan dan binatang hutan di daerah kekuasaannya. Kehadirannya selalu disertai dengan getaran bumi dan suara gemuruh dari dalam tanah. Pada masa itu kerajaan-kerajaan di Nusantara seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan di antara kerajaan-kerajaan itu. Ada beberapa yang mencoba menggunakan kekuatan gaib besar untuk menguasai Nusantara sepenuhnya.
Kekuatan gaib yang sangat besar itu berasal dari sosok makhluk gaib bernama Molodewo, Molotatu, dan Molopati. Ketiga makhluk itu menguasai kerajaan gaib gelap yang selalu berusaha memperluas kekuasaan mereka dengan cara yang licik dan kejam. Mereka memulai persekutuan dengan umat manusia dengan meminta persembahan serta tumbal dari jiwa-jiwa manusia yang tidak berdosa. Molodewa yang memiliki kekuatan sangat besar dan mampu mengendalikan angin serta bayangan mampu membuat ketakutan dan kegelapan yang berada di seluruh wilayah yang diinginkannya. Sosoknya yang tinggi dan hitam pekat dengan mata merah menyala seringkali muncul dalam mimpi buruk manusia. Sosok Molodewa selalu menawarkan kekuatan dan kejayaan dengan imbalan nyawa manusia dalam sebuah persembahan yang diselenggarakan di setiap waktu yang telah dijanjikan. Molodewa dengan kekuatannya yang luar biasa telah lama menjadi legenda menakutkan di kalangan manusia. Setiap kali angin berembus kencang dengan disertai kabut pekat, orang-orang tahu bahwa Molodewa sedang mendekat. Sosoknya yang tinggi dan hitam pekat dengan mata merah menyala seringkali muncul dalam mimpi buruk manusia, menyebarkan rasa takut yang mendalam. Molodewa tidak hanya sekedar legenda yang sangat ditakuti, akan tetapi sosok makhluk gaib dengan kekuatan besar itu juga telah banyak membantu para penguasa satu daerah yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Banyak yang tergoda dengan tawarannya, terutama mereka yang putus asa atau haus akan kekuasaan. Setiap kali ada yang setuju dengan perjanjian itu, Molodewa akan meminta persembahan di waktu yang telah dijanjikan. Dengan kekuatannya, Molodewa akan memanggil angin kencang dan bayangan gelap yang merupakan pasukan gaib yang dimilikinya untuk menutupi sebuah daerah yang diinginkannya. Sosok tersebut akan menciptakan suasana mencekam yang membuat siapapun gemetar ketakutan jika mengalaminya. Orang-orang yang bersekutu dengan Molodewa akan merasakan kejadian aneh dan sangat menyeramkan. Tubuh mereka terasa ringan, seolah-olah terangkat dari bumi, sementara bayangan Molodewa melingkupi mereka. Di setiap hembusan nafas, mereka akan merasakan kekuatan mengalir dalam tubuh mereka. Namun di akhir hayat mereka, Molodewa akan menyerap energi kehidupan mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan yang semakin besar untuk sosok Molodewa sendiri. Sedangkan Molotatu adalah sosok makhluk gaib yang menguasai unsur api. Sosok makhluk gaib tersebut akan menjadi ancaman besar bagi siapapun yang menjadi musuhnya dan akan menjadi penolong bagi orang yang bersekutu dengannya. Molotatu memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan ilusi yang begitu nyata sehingga korbannya akan terjebak dalam mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dalam ilusi tersebut, para korban dari Molotatu merasa hidup dalam kenyataan yang terus berulang-ulang serta menghadapi ketakutan dan penderitaan yang tidak dapat mereka hindari. Molotatu memiliki wujud menyerupai api yang berkobar-kobar dengan kedua mata hitam pekat yang dapat mengikat jiwa manusia hanya dengan sebuah tatapan saja. Siapapun yang menatap matanya akan merasakan panas yang menyengat seolah-olah terbakar dalam kobaran api. Banyak korban Molotatu yang akhirnya kehilangan kesadaran terperangkap dalam ilusi yang diciptakannya, tidak mampu membedakan antara kehidupan nyata dan mimpi buruk yang diciptakan oleh sosok makhluk gaib tersebut. Molotatu juga kerap membantu para penguasa kerajaan-kerajaan kecil di sebagian pulau Jawa. Bagi mereka yang menerima tawaran Molotatu, mereka harus menjalani sebuah ritual yang sangat mengerikan. Selain itu, mereka harus memberikan tumbal dari beberapa makhluk hidup sebagai persembahan kepada Molotatu. Dalam setiap ritualnya, api besar harus dinyalakan mengelilingi orang yang akan ditumbalkan. Setelah itu, nyala api pun akan menyala dengan lebih besar yang menandakan kedatangan sosok Molotatu. Dengan mata besar yang berwarna hitam pekat, dia menatap tajam langsung ke arah calon tumbalnya. Dia akan membawa jiwa dari korban tersebut, menciptakan ilusi yang membuat mereka percaya bahwa mereka telah mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang dijanjikan. Namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Jiwa mereka terperangkap dalam ilusi abadi, tidak pernah bisa kembali ke realitas. Sementara tubuh mereka menjadi cangkang kosong yang hanya hidup untuk melayani kehendak Molotatu. Legenda tentang Molotatu pada zamannya membuat orang-orang sering mengadakan ritual perlindungan, berharap bisa menghindari dari bahaya yang ditimbulkan oleh Molotatu. Namun Molotatu selalu menemukan cara untuk bisa mendapatkan korbannya. Dengan kekuatan ilusinya, dia mampu menyamar dan memanipulasi pikiran manusia, membuat mereka percaya bahwa mereka aman, sementara sebenarnya mereka sedang berjalan menuju kehancuran.
Dan setiap kali Molotatu mendapatkan korban baru dari jiwa-jiwa manusia, maka kekuatannya akan semakin bertambah besar. Ilusinya akan semakin kuat dan semakin sulit untuk dibedakan dari kenyataan. Orang-orang yang terperangkap dalam ilusinya akan menjadi alat bagi Molotatu untuk menyebarkan ketakutan dan kekacauan di tempat yang diinginkannya. Mereka menjadi makhluk tanpa kesadaran, hanya hidup untuk melayani kehendak Molotatu dan menyebarkan legenda tentang kekuatan api yang tidak terkendali. Dengan setiap jiwa yang terbakar oleh tatapannya, dan kala itu Molotatu semakin mendekati tujuannya untuk menguasai seluruh dunia dengan ilusi dan api yang tidak pernah padam. Setali tiga uang dengan Molodewa dan juga Molotatu, Molopati memiliki kekuatan untuk mengendalikan bumi serta memanggil roh jahat dan membangkitkannya untuk menjadi prajurit di daerah kekuasaannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk memperluas wilayah kekuasaannya, menciptakan pasukan prajurit dari roh jahat yang dia bangkitkan dari perut bumi. Setiap kali Molopati memanggil roh ini, langit menjadi gelap dan suara gemuruh terdengar di seluruh penjuru negeri. Dengan menggunakan kekuatan roh, Molopati menundukkan musuh-musuhnya. Namun di balik kekuatan dan kekuasaannya, Molopati merasakan kesepiannya mendalam. Roh jahat yang dia bangkitkan hanya patuh kepadanya tanpa rasa dan perasaan. Hingga satu ketika dia bertemu dengan Adipati Tunggasaka yang meminta bantuan kepada Molopati untuk merebut wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh Adipati Atmawira. Meski merasa ragu, Molopati melihat kesempatan ini sebagai cara untuk mengusir kesepiannya. Walau hanya untuk sementara, dengan keahliannya dalam sihir gelap, Molopati mulai menyusun rencana untuk memberikan kekuatannya yang luar biasa kepada Adipati Tungga. Namun tidak hanya sampai di situ saja, Molopati juga memanggil roh jahat yang paling setia untuk menjadi pasukan yang akan mendukung perjuangan Tunggasaka. Di sisi lain, seorang pemberontak yang menginginkan tanah kelahirannya kembali ke pangkuan para pribuminya meminta bantuan kepada Molodewa untuk menyerang Raden Wiraatma yang dibantu Molotatu dan Raden Tunggasaka yang dibantu oleh Molopati. Dalam perebutan kekuasaan antara Adipati Tunggasaka dan juga Adipati Atmawira itulah Molodewa, Molotatu dan juga Molopati bertemu dan langsung mengadu kesaktian mereka masing-masing. Awalnya mereka tidak pernah mengira jika takdir akan mempertemukan mereka di medan perang yang sama. Akan tetapi mereka segera menyadari bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan siapa yang paling sakti di antara mereka. Molodewa dengan kekuatan alamnya berdiri tegak di tengah badai yang diciptakannya sendiri. Angin dan petir berputar di sekelilingnya menciptakan aura hitam yang sangat mengerikan. Dia mengerahkan energi alamnya kepada Molopati yang segera menghindar dengan mengeluarkan roh jahatnya. Roh tersebut melesat ke arah Molodewa. Tetapi sebelum mereka bisa mencapai sasarannya, kilat yang memancar dari tangan Molodewa menghancurkan mereka satu persatu. Molotatu yang mengamati dari kejauhan melihat kedua saudaranya itu saling menyerang dengan kekuatan penuh. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan kemampuannya dengan kekuatan yang luar biasa dan ketangkasannya tiada tanding. Molotatu melompat ke tengah-tengah pertempuran. Dia bergerak begitu cepat sehingga nyaris tidak terlihat Molodewa dan juga Molopati. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Molotatu yang mengarah kepada titik lemah Molodewa dan Molopati. Meskipun disibukkan dengan roh jahat Molopati, Molodewa menyadari kehadiran Molotatu. Dia mengubah taktiknya, menggunakan angin kencang untuk menciptakan dinding gaib yang melindunginya dari serangan yang baru saja dilesakkan oleh Molotatu. Namun Molotatu tidak mudah menyerah. Dia melompat lebih tinggi menghindari angin dan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Di saat yang bersamaan, Molopati kembali merapal mantra memanggil lebih banyak roh jahat untuk melawan kedua saudaranya itu. Roh jahat itu menyerang dalam jumlah besar yang membuat Molodewa dan Molotatu kewalahan. Namun dengan kekuatan alam yang dimilikinya, Molodewa berhasil menahan serangan-serangan tersebut, sementara Molotatu berusaha menghindari serangan tersebut dengan ketangkasannya. Pertempuran gaib yang terjadi di antara Molodewa, Molotatu dan Molopati pun menyebabkan bencana di dunia nyata itu. Pertarungan yang berlangsung sengit itu terjadi hingga berhari-hari lamanya, membuat hujan yang sangat lebat turun disertai dengan angin kencang dan juga dentuman petir yang saling bersahutan. Di saat pertempuran gaib itu tengah berlangsung, entah dari mana asalnya muncul seorang lelaki bertubuh kekar yang berteriak lantang ke arah Molodewa, Molotatu dan juga Molopati.
Sosok pria yang di atas kepalanya memakai mahkota dari sebuah kerajaan dengan keris terhunus di tangan kanannya yang memendarkan cahaya merah menyala itu meminta 3 makhluk gaib dengan kesaktian tinggi serta kekuatan besar itu menghentikan pertempuran mereka. Sebaiknya gunakan kekuatan dan kesaktian kalian untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib di wilayah Nusantara ini, makhluk-makhluk gaib. Kurang ajar, siapa keberani-beraninya manusia seperti kau ini menghentikan apa yang menjadi kesenangan kami? Merasa kesal dengan sosok lelaki yang seolah menantangnya itu, Molotatu pun langsung menyerang dengan ilmunya yang menciptakan sebuah ilusi besar dan langsung menyerang sosok manusia yang terlihat sangat gagah dan berani itu. Dengan kemarahan yang sangat membara, sebuah ilusi besar yang menggulung seperti gelombang pasang pun tercipta. Sosok lelaki gagah yang sebelumnya berdiri dengan percaya diri mulai merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Ilusi tersebut menampakkan dirinya sedang berada di hutan lebat yang penuh dengan makhluk buas dan seram, di mana pohon-pohon menjulang tinggi serta dahan-dahannya merentang seperti cakar yang siap mencengkeram. Akan tetapi sosok lelaki yang sepertinya adalah seorang pemimpin dari sebuah kerajaan itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dari ilusi yang diciptakan oleh Molotatu dengan gerakannya yang sangat cepat dan penuh keyakinan, ia menghindari setiap serangan ilusi itu dengan mudah, seolah-olah sudah mengenali serangan yang datang ke arahnya. Sosok lelaki itu langsung mengangkat bilah keris hitam yang memendarkan cahaya merah menyala itu ke arah langit. Dan sebuah energi besar pun muncul dari bilah keris berlekuk 7 yang berada di genggamannya, yang dengan cepat dapat menandingi kesaktian yang telah ditunjukkan oleh Molotatu. Jika kita bersatu, aku sangat yakin kita dapat menguasai seluruh wilayah di Nusantara ini. Kalian bertiga akan menjadi penguasa kerajaan gaib di Nusantara, sedangkan aku dan anak keturunanku akan memimpin kerajaan di dunia nyata. Mendengar apa yang dikatakan oleh lelaki tersebut, Molodewa dan juga Molopati saling beradu pandang. Keduanya pun sepakat untuk menghentikan pertempuran karena memiliki satu pemikiran yang sama. Mengetahui hal itu, Molotatu pun mengendurkan serangannya dengan menatap Molodewa serta Molotatu secara bergantian. Aku baru tahu jika ada seorang manusia yang memiliki kesaktian tinggi dan keberanian yang sangat besar. Siapa kau ini sebenarnya? Aku adalah Raden Ralinggawora, penguasa kerajaan Lingga Lama. Apa yang kau inginkan, Ralingga, dengan kesaktianmu itu? Seharusnya kau mampu menguasai banyak kerajaan di pulau ini. Tidak semudah itu, Molotatu. Aku masih perlu banyak prajurit serta peralatan perang untuk menundukkan kerajaan-kerajaan utama di pulau ini. Maka dari itu aku berniat mengajak kalian untuk bersatu dan menguasai Nusantara bersama-sama. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Raden Ralingga, akhirnya Molodewa, Molotatu dan juga Molopati menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Selama ini baik Molodewa, Molotatu dan juga Molopati hanya berpikir mendapatkan persembahan atau tumbal dari manusia dan manusia yang bersekutu dengannya. Maka kali ini mereka dapat dengan mudah memenuhi hasrat untuk mengambil jiwa-jiwa manusia tanpa menunggu waktu yang terkadang sangatlah lama. Molodewa, Molotatu dan Molopati pun akhirnya sepakat untuk membantu Raden Ralingga untuk memenuhi ambisinya menguasai kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Dan dengan dimulainya persekutuan antara Raden Ralingga dengan Molodewa serta Molotatu dan juga Molopati, maka masa kegelapan di tanah Jawa pun dimulai dengan munculnya pertanda seperti banyaknya bencana alam, wabah penyakit serta musim paceklik yang berkepanjangan. Dengan bantuan ketiga makhluk gaib tersebut, Raden Ralingga mulai melancarkan serangannya ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar wilayah kekuasaannya. Pasukan yang dipimpin oleh Raden Ralingga menjadi semakin kuat dan tidak terbendung karena mendapatkan dukungan kekuatan gaib dari Molotatu yang dapat menciptakan ilusi dan menakut-nakuti musuh. Di saat yang sama, Molopati menyebarkan wabah penyakit di wilayah musuh-musuh Raden Ralingga hingga membuat pasukan lawan menjadi lemah dan tidak berdaya. Sementara itu, Molodewa menguasai mimpi para pemimpin kerajaan yang membuat mereka kehilangan kewaspadaan dan membuat keputusan yang salah.
Akibat persekutuan besar itu, bencana alam pun mulai melanda tanah Jawa. Gempa bumi lebih sering mengguncang wilayah-wilayah yang sebelumnya damai. Gunung berapi meletus tanpa henti dan banjir bandang menghancurkan desa-desa yang berada di pinggiran sungai besar. Masyarakat awam pun menjadi semakin takut dan merasa sangat putus asa kala itu. Belum lagi musim paceklik berkepanjangan membuat kelaparan melanda, menambah penderitaan rakyat biasa. Keadaan semakin buruk dengan munculnya wabah penyakit yang tidak kunjung hilang pada masa itu. Akan tetapi dengan kekuatan barunya itu, Raden Ralingga berhasil menaklukkan banyak kerajaan dan menyatukannya di bawah kekuasaannya. Namun kekuasaan yang diperolehnya dengan cara licik dan penuh kegelapan mulai menunjukkan sisi kelamnya. Rakyat yang tertindas dan menderita mulai memberontak, dan kebencian terhadap Raden Ralingga serta sekutunya pun semakin memuncak. Di tengah-tengah kekacauan itu, muncul seorang pemuda bernama Pancasena yang memiliki tekad kuat untuk mengakhiri masa kegelapan tersebut. Pancasena adalah seorang pemuda dari golongan rakyat biasa yang kesaktiannya tinggi serta dikenal bijak dan sangat pemberani. Dia memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran di balik ilusi dan tipu daya yang terus dilancarkan oleh Molodewa, Molotatu, dan juga Molopati. Hingga akhirnya Pancasena mulai mengumpulkan orang-orang yang masih memiliki harapan dan keberanian untuk melawan Raden Ralingga dan ketiga makhluk gaib tersebut. Di saat yang bersamaan, nama Molodewa, Molotatu, dan juga Molopati pun semakin ditakuti di alam gaib. Ketiganya memanfaatkan reputasi mereka yang menakutkan untuk memperluas kekuasaan di dunia gaib. Mereka mulai melancarkan serangan terhadap kerajaan-kerajaan gaib kecil. Mereka memaksa untuk tunduk dan bergabung dengan kerajaan yang mereka dirikan, yang mereka sebut sebagai Astina Molo. Kerajaan-kerajaan gaib kecil satu persatu jatuh di bawah kekuasaan mereka. Setiap kali sebuah kerajaan ditaklukkan, mereka memaksa penghuninya untuk bersumpah setia kepada Astina Molo dan memberikan kekuatan gaib mereka sebagai tanda sumpah setia mereka. Dengan semakin banyaknya kerajaan gaib yang bergabung, kekuatan Astina Molo semakin besar dan tidak tertandingi. Molodewa, Molotatu, dan Molopati menjadi penguasa yang ditakuti tidak hanya di dunia manusia tetapi juga di alam gaib. Melihat rusaknya keseimbangan antara alam gaib dan juga alam dunia nyata, Eyang Nagawana, Naga Sagara, serta Naga Giri pun terpaksa harus keluar dari pertapaan mereka. Walau awalnya Eyang Naga Giri menolak untuk kembali ikut campur dalam urusan jagat alam gaib, tapi akhirnya naga yang hampir menemukan nirwananya sendiri itu kembali ke dunia nyata dan juga dunia gaib untuk mengembalikan keseimbangan antara kedua alam tersebut. Diawali oleh kekalahan Pancasena yang hampir saja terbunuh oleh Raden Ralingga di sebuah dataran tinggi di Pulau Jawa. Eyang Naga Giri yang merupakan makhluk gaib pertapa yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa itu terpaksa keluar dari pertapaannya untuk menyelamatkan nyawa anak manusia yang bernama Pancasena. Walau sebelumnya Eyang Naga Giri menolak permintaan dari Eyang Nagawana dan Eyang Naga Sagara untuk ikut campur dalam urusan dunia manusia, dan juga menolak untuk mengembalikan keseimbangan yang mulai timpang di antara alam nyata dan alam gaib itu, Eyang Naga Giri akhirnya luluh ketika melihat sosok pemuda yang sangat berani menumpas angkara murka, mengalami kekalahan telak dari sosok Raja Tamak yang tidak lain adalah Raden Ralinggawora. Nuraninya pun terketuk hingga Eyang Naga Giri tidak dapat lagi berdiam diri. Dia merasakan bahwa keberanian dan niat suci Pancasena adalah harapan terakhir bagi tanah Jawa untuk keluar dari masa kegelapannya. Eyang Naga Giri segera turun dari pertapaannya dan tiba di medan pertempuran tepat pada waktu untuk menyelamatkan Pancasena. Dengan kekuatan gaibnya, Eyang Naga Giri menciptakan perlindung yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan Raden Ralingga. Pancasena yang kala itu sedang terluka parah pun segera dibawa ke tempat yang aman dan Eyang Naga Giri mulai merawat lukanya dengan kekuatan penyembuhan yang dimilikinya. Dalam masa pemulihan, Pancasena belajar tentang kekuatan batin, kebijaksanaan, dan strategi untuk melawan kekuatan jahat. Dengan bimbingan Eyang Naga Giri, Pancasena menjadi lebih kuat dan bijaksana. Dia tidak hanya memulihkan tubuhnya, tetapi juga memperkuat semangatnya untuk melawan Raden Ralingga beserta para sekutunya. Sementara itu, Eyang Nagawana dan Eyang Naga Sagara yang mendengar tentang tindakan Eyang Naga Giri pun segera datang untuk bergabung bersama Naga Giri.
Dengan kekuatan gabungan mereka, Eyang Nagawana, Eyang Naga Segara, dan Eyang Nagagiri mulai merencanakan serangan balik terhadap Raden Ralingga dan Molodewo, Molotatu, serta Molopati. Kabar tentang kebangkitan Pancasena dan dukungan dari 3 Eyang Naga pun menyebar luas, memberikan harapan baru kepada rakyat yang tertindas. Banyak orang mulai bergabung dalam perjuangan Pancasena, membentuk pasukan pemberani yang siap melawan kekuasaan gelap dari Raden Ralingga. Pancasena yang kini memiliki kesaktian lebih tinggi dari sebelumnya mulai memimpin para pasukan pemberaninya. Mereka terus melakukan perjalanan dari desa ke desa untuk mengumpulkan lebih banyak lagi orang-orang yang berani untuk bergabung dalam perjuangan melawan Angkara Murka. Sementara itu, Raden Ralingga yang mendengar tentang kebangkitan Pancasena dan semakin besarnya pasukan pemberani yang dipimpinnya, mulai merasa terancam. Dia menyadari bahwa kekuasaannya yang didirikan atas dasar ketakutan dan kekuatan gaib kini berada dalam bahaya. Maka Raden Ralingga memerintahkan Molodewo, Molotatu, dan Molopati untuk memperkuat pertahanan dan mencari cara untuk menghancurkan Pancasena dan pasukannya. Hari di mana sebuah pertempuran gaib dan juga pertempuran antara Pancasena dan Raden Ralingga pun terjadi. Eyang Nagawana, Eyang Naga Sagara, dan juga Eyang Nagagiri pun sudah mempersiapkan sebuah tempat di alam gaib yang berada di lautan luas untuk pertempuran mereka melawan Molodewo, Molotatu, serta Molopati. Dalam pertempuran itu, Eyang Nagawana berhadapan dengan Molotatu yang memiliki kekuatan sangat mengerikan dengan ilusinya. Sementara itu, Eyang Naga Sagara langsung memilih Molodewo dengan kekuatan bayangannya dan mampu menciptakan badai yang sangat besar. Dan Eyang Nagagiri bertemu dengan Molopati yang menyerang dengan ribuan roh jahat di bawah kendalinya. Molodewo yang langsung menyerang Eyang Naga Sagara dengan kekuatan angin dan bayangan mampu menciptakan badai besar dan kegelapan yang menutupi medan pertempuran. Angin kencang yang berputar-putar itu membawa bayangan mengerikan yang menutupi pandangan dan membuat suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan tersebut melayang dan menyerang dengan kecepatan luar biasa, mencoba melumpuhkan Eyang Naga Sagara. Namun Eyang Naga Sagara yang merupakan penguasa lautan luas itu tidak sedikit pun gentar dengan kekuatan yang sangat mengerikan itu. Dengan tenang ia memanggil kekuatan air dari kedalaman lautan. Ombak besar pun mulai terbentuk bergulung-gulung dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Air yang suci dan bersih tersebut mampu melawan angin kencang dan menyapu bersih bayangan yang menutupi medan pertempuran. Gelombang besar yang dipanggil oleh Eyang Naga Sagara mengalir dengan kekuatan yang tidak tertahankan hingga akhirnya dapat memadamkan badai yang diciptakan oleh Molodewo. Angin kencang mulai mereda dan bayangan-bayangan mengerikan larut dalam air laut yang kuat. Molodewo yang tidak percaya jika kekuatannya dapat diredam dengan mudah oleh Eyang Naga Sagara menjadi semakin murka dan kembali melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Eyang Naga Sagara tetap tenang menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi dari Molodewo. Dengan gerakan tangan yang lembut namun penuh kekuatan, dia kembali mengerahkan gelombang laut untuk menyerang balik. Gelombang tersebut bergerak dengan cepat, lalu berbenturan dengan energi pelindung milik Molodewo. Akibat pertempuran gaib itu membuat gelombang lautan di dunia nyata pun ikut bergejolak. Benturan-benturan dari dua energi besar milik Eyang Naga Segara dan juga Molodewo menciptakan ombak raksasa yang mengarah dengan cepat ke daratan. Menyadari jika kekuatan mereka seimbang, Eyang Naga Segara pun memilih menggunakan cara lain untuk mengalahkan Molodewo tanpa menyebabkan bencana alam yang lebih besar lagi. Di sisi lain, pertempuran antara Eyang Nagagiri dan Molopati pun berjalan seimbang. Eyang Nagagiri dengan kekuatan bumi dan kebijaksanaannya menggunakan elemen-elemen alam untuk melawan Molopati. Namun Molopati yang memiliki kekuatan bumi dan kematian memanggil ribuan roh jahat untuk menyerang Eyang Nagagiri. Roh-roh jahat tersebut melayang di udara, menebar kengerian dan terus mencoba menyerang Eyang Nagagiri dengan kekuatan gaib mereka. Namun Eyang Nagagiri tetap tenang dan memanggil kekuatan bumi untuk menghadapi serangan dari Molopati. Tanah yang bergemuruh dan terbuka mengeluarkan bebatuan besar yang melayang di udara, melesat dan menghancurkan roh jahat tersebut. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Molopati yang tidak mau kalah terus memanggil lebih banyak roh jahat dan menggunakan kekuatan kegelapannya untuk mencoba melumpuhkan Eyang Nagagiri. Tetapi Eyang Nagagiri menggunakan kekuatan alamnya untuk mengatasi setiap serangan yang dilancarkan oleh Molopati.
Dengan setiap serangan yang berhasil diatasi, Eyang Nagagiri semakin menguatkan pertahanannya dan menyerang balik dengan kekuatan yang lebih besar. Tanah dan bebatuan di sekitarnya menjadi senjatanya yang sangat mengerikan, menghantam dan melumpuhkan roh jahat yang dikendalikan oleh Molopati. Akibat pertempuran dua makhluk gaib yang sama-sama memiliki kekuatan besar itu, lagi-lagi alam di dunia nyata yang terkena imbasnya. Gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar serta gunung meletus pun mulai terjadi dan membuat Eyang Nagagiri mencoba membawa Molopati ke tempat medan pertempuran yang lainnya. Hal yang sama pun terjadi kepada Eyang Nagawana, sang penguasa lembah Balulang pada masanya. Pertempuran gaibnya melawan Molotatu berlangsung sengit dan penuh kekuatan. Pertempuran ini berlangsung selama berhari-hari, hingga menyebabkan hujan lebat dan angin kencang di daratan hutan dunia nyata. Eyang Nagawana dengan kekuatan alamnya langsung memanggil tanaman dan pepohonan untuk melawan Molotatu. Tanaman dan pohon-pohon raksasa tumbuh dengan cepat dan mencoba untuk melumpuhkan Molotatu. Namun Molotatu dengan kekuatan kegelapannya langsung menciptakan wabah yang mematikan, menyebarkan penyakit yang merusak tanaman dan melumpuhkan kekuatan alam. Di tengah pertempuran itu, langit pun menjadi gelap, dipenuhi oleh awan tebal yang membawa hujan lebat dan angin kencang. Badai besar melanda dataran hutan, mencerminkan kekuatan besar yang sedang bertarung di alam gaib. Hutan yang biasanya tenang berubah menjadi medan pertempuran yang liar dan penuh bahaya. Petir menyambar menerangi medan pertempuran sesaat dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Eyang Nagawana yang tidak gentar dengan kekuatan Molotatu menggunakan hujan lebat dan angin kencang sebagai senjata. Ia memanggil angin untuk mengarahkan hujan lebat ke arah Molotatu, mencoba membersihkan wabah dan penyakit yang disebarkannya. Angin kencang bertiup menghancurkan bayangan-bayangan dan mengusir kegelapan yang diciptakan oleh Molotatu. Molotatu yang terlihat semakin murka karena serangannya dapat dipatahkan oleh Eyang Nagawana pun langsung meningkatkan kekuatannya. Dia langsung mengeluarkan api besar untuk menyerang Eyang Nagawana, namun dengan kekuatan alam yang kuat, Eyang Nagawana menciptakan perisai dengan cepat untuk melindungi dirinya dari serangan api yang berkobar dan semakin membesar. Pertempuran pun terus berlanjut dengan sengit. Hujan lebat dan angin kencang terus terjadi dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal itu tentunya membuat bencana alam lainnya kembali terjadi di alam nyata yang menjadi tempat bertarungnya dua makhluk gaib dengan kesaktian tinggi itu. Eyang Nagawana pun langsung melesat dan membawa Molotatu ke tempat Eyang Naga Segara dan juga Eyang Nagagiri melanjutkan pertempuran mereka. Dan di tengah lautan luas itulah ketiga naga itu berhasil menghentikan Molodewo, Molotatu dan juga Molopati dengan cara yang tidak biasa. Eyang Nagawana yang memimpin dengan kekuatan alamnya mengatur siasat bersama Eyang Naga Segara dan Eyang Nagagiri. Masing-masing dari mereka melesat terbang mengitari lawan mereka masing-masing dengan kecepatan tinggi. Molotatu yang menyadari siasat dari Eyang Nagawana mencoba keluar dari lingkaran cahaya yang terus mengelilinginya. Namun kekuatan Molotatu tidak mampu untuk melawan kekuatan Eyang Nagawana yang terus saja terbang dengan sangat cepat mengelilingi tubuhnya hingga terlihat seperti cahaya keemasan yang berputar-putar dengan hebat. Mengetahui jika siasat yang dilakukan oleh Eyang Nagawana berhasil melemahkan Molotatu, Eyang Naga Segara dan Eyang Nagagiri pun segera bertindak dengan melakukan hal yang sama. Kedua Eyang Naga tersebut mengepakkan kedua sayap mereka yang membentang lebar. Dan dengan gerakan yang anggun dan kuat, mereka melesat menuju tempat di mana Molodewo dan Molopati berada. Kedua Eyang Naga itu terus berputar mengelilingi lawan-lawan mereka, menciptakan angin yang kencang dan arus yang kuat di sekitar mereka. Putaran yang sangat cepat itu menciptakan lingkaran cahaya yang memancarkan warna kehijauan dan kebiruan yang terlihat indah namun mematikan. Cahaya ini mencerminkan kekuatan dan kedamaian alam yang diwakili oleh Eyang Naga Segara dan Eyang Nagagiri. Dalam lingkaran cahaya yang tercipta itu, energi alam yang murni pun berkumpul menguatkan pertahanan dan serangan mereka terhadap Molodewo dan Molopati. Energi itu juga berfungsi sebagai perisai yang melindungi Eyang Nagawana dan Eyang Naga Segara serta Eyang Nagagiri dari serangan balik dan upaya terakhir dari ketiga makhluk gaib tersebut. Molotatu, Molodewo dan Molopati yang perlahan mulai lemah dan terjebak dalam lingkaran cahaya yang kuat itu tidak mampu lagi menggunakan kesaktian serta kekuatan mereka.
Ketiganya pun terlihat pasrah menunggu ajal mereka tiba, namun ketiganya adalah makhluk yang setara dengan penguasa kegelapan yang memiliki kekuatan untuk tetap hidup hingga hari akhir alam semesta. Perlahan tapi pasti Molodewa, Molotatu dan juga Molopati berubah menjadi sebuah batu berwarna merah, ungu dan hitam pekat. Dengan kekuatan dari Eyang Nagawana dan Eyang Naga Segara serta Eyang Nagagiri, ketiga makhluk gaib tersebut pun akhirnya terkurung di dalam batu yang terlihat sangat indah itu. Dengan berakhirnya pertempuran gaib yang dimenangkan oleh ketiga naga tersebut, tatanan alam gaib pun perlahan menjadi pulih dan seimbang. Eyang Nagawana yang telah berhasil mengurung Molotatu pun membawa batu berwarna merah, sedangkan Eyang Naga Segara yang telah berhasil meredam kekuatan Molodewa dan mengurungnya di dalam batu berwarna hitam, membawa dan menyimpan batu tersebut. Begitu juga dengan Eyang Nagagiri. Sosok naga pertapa yang hampir mencapai nirwana itu membawa batu berwarna ungu yang mengurung sosok Molopati. Kabar kekalahan Molodewa, Molotatu dan Molopati yang sampai ke telinga Raden Ralinggawara pun membuatnya murka. Sosok raja yang hampir saja menguasai seluruh kerajaan di Pulau Jawa itu merasa terancam dan ingin membalas dendam dengan membangkitkan kembali ketiga sekutunya tersebut. Dalam kemarahannya, Raden Ralinggawara mengumpulkan sisa-sisa kekuatan gelap yang masih ada di kerajaannya. Dia berencana untuk mencari cara agar dapat mengembalikan lagi Molodewa, Molotatu dan juga Molopati yang terkurung dalam batu mustika tersebut. Hal itu memang sangat mungkin dilakukan karena Raden Ralinggawara telah mengetahui siapakah sosok Molodewa, Molotatu dan juga Molopati. Dia telah mengetahui jika ketiga sekutunya tersebut tidaklah dapat dimusnahkan dari kehidupan ini sebelum akhir dari alam semesta terjadi. Berbekal dengan kemampuannya serta beberapa ilmu yang telah diturunkan oleh Molodewa, Molotatu dan Molopati, Raden Ralinggawara memutuskan untuk melakukan pertapaan guna mencari wangsit untuk dapat membangkitkan ketiganya. Dalam pertapaannya itu, Raden Ralingga harus dibuat kecewa ketika ada sebuah bisikan yang mengatakan jika dia harus menulis sebuah kitab tentang ilmu-ilmu hitam yang telah diturunkan Molodewa, Molotatu dan Molopati kepadanya. Serta kitab lainnya harus ditulisnya berdasarkan tuntunan dari bisikan tersebut. Setelah itu Raden Ralinggawara baru dapat membangkitkan kekuatan-kekuatan dari ketiga makhluk gaib tersebut dengan tumbal jiwa agung dari seorang perjaka yang memiliki darah Pancajalma, yang darahnya harus tumpah di atas kedua kitab tersebut. Dan orang yang memiliki darah Pancajalma yang dimaksud adalah sosok Pancasena, yang merupakan musuh terbesar dari Raden Ralingga sendiri. Raden Ralinggawara yang terkenal akan ambisi dan kekuatannya kini bergerak dengan tekad yang lebih besar untuk dapat menguasai tanah Jawa sepenuhnya. Rencananya untuk membangkitkan kembali tiga makhluk gaib itu tidak hanya menjadi ancaman bagi tanah Jawa, tetapi juga bagi keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Dengan kemarahannya yang membara, Raden Ralinggawara bersiap untuk membalaskan dendamnya dan akan membangkitkan para sekutunya dengan menghadapi Pancasena. Raden Ralingga dan Pancasena pun akhirnya bertemu dalam ketegangan yang memuncak di tengah hutan yang sunyi di timur Pulau Jawa. Mereka saling menatap dengan penuh rasa kebencian yang ada dalam diri mereka masing-masing. Dengan gerakan yang sangat cepat dan serangan-serangan yang sangat mematikan, keduanya langsung terlibat dalam pertarungan yang sengit yang mengguncang bumi di sekitarnya. Kilatan-kilatan cahaya sakti dan raungan angin kencang pun menyertainya, menciptakan suasana yang mencekam di sekitarnya. Raden Ralingga dengan mahir menggunakan ilmu kanuragan yang diperoleh dari petualangannya di pelosok negeri, terus menyerang Pancasena yang hanya mengandalkan kekuatan gaib dan mantra-mantra kuno yang dipelajari dari guru-gurunya dan juga Eyang Nagagiri. Serangan dan benturan senjata dari kedua orang itu pun berlangsung tanpa henti, menciptakan kilatan api dan petir di sekeliling mereka. Mengetahui jika sedang terjadi pertempuran hebat di timur Pulau Jawa, Eyang Nagawana dan Eyang Naga Segara serta Eyang Nagagiri pun langsung melesat ke tempat Pancasena dan Raden Ralingga bertarung. Akan tetapi kedatangan ketiga Eyang Naga itu sepertinya agak sedikit terlambat karena Pancasena telah mendapatkan serangan mematikan dari Raden Ralingga yang menancapkan bela keris hitam dengan kekuatan besar tepat di jantung Pancasena. Keris yang bersimbah darah itu lalu diletakkan di atas salah satu kitab yang memang sudah dipersiapkan oleh Raden Ralingga untuk membangkitkan Molodewa, Molotatu dan juga Molopati.
Sedangkan salah satu kitab yang ditulis oleh Raden Ralingga yang berupa mantra dan ilmu kesaktian pemberian dari ketiga sekutunya itu berada dalam dekapan Pancasena setelah Raden Ralingga meletakkan di atas tubuhnya yang telah tidak berdaya. Akan tetapi kebangkitan dari tiga makhluk gaib berkekuatan tinggi itu pun dapat dicegah oleh Eyang Nagawana dan Eyang Naga Segara serta Eyang Nagagiri sesaat sebelum Raden Ralingga selesai membaca mantra yang pernah diberikan tiga makhluk gaib yang menjadi sekutunya. Karena sudah kelelahan dan kehabisan tenaga, akhirnya Raden Ralinggawara pun harus pasrah ketika Eyang Nagawana melesatkan energi murni yang akhirnya menembus tubuhnya dan membuatnya tewas di tempat yang sama dengan Pancasena. Setelah kematian Raden Ralingga, hal yang tidak dimengerti oleh Eyang Nagawana dan Eyang Naga Segara serta Eyang Nagagiri pun terjadi. Sebuah kitab yang berada dalam dekapan Pancasena tiba-tiba saja bergetar dengan hebat seolah terus berusaha untuk mengeluarkan energinya yang sangat besar. Sedangkan kitab yang berada di hadapan Raden Ralingga yang telah tewas dengan duduk bersimpu itu mulai memendarkan cahaya dan tertutup dengan rapat. Kita harus memusnahkan kedua kitab ini agar tidak lagi tercipta peperangan antara manusia dan juga antara makhluk-makhluk gaib, ujar Eyang Nagawana yang terlihat tegang menatap kitab yang masih berada di atas tubuh Pancasena. Eyang Nagagiri langsung mengambil kitab yang masih saja bergetar dengan hebat itu dengan kekuatannya. Eyang Nagagiri bermaksud ingin memusnahkan kitab tersebut, akan tetapi kitab yang berisi ilmu-ilmu kesaktian itu tiba-tiba saja melesat dan menghilang dari pandangan ketiga Eyang Naga yang memiliki ilmu tinggi tersebut. Sepertinya Pancasena sendiri yang akan menjaga kitab itu, Ana. Yang membuat kitab tersebut adalah Ralinggawara, sementara yang melengkapi kitab itu adalah sosok Pancasena. Dan sepertinya memang kitab itulah yang akan mencegah kebangkitan dari makhluk-makhluk jahat bernama Molodewo, Molotatu dan juga Molopati itu. Dan sepertinya salah satu dari kita lah yang akan menyimpan kitab itu, Sagara, Wana. Benar sekali, Giri. Biar Sagara yang mengurus kitab itu, karena di dalamnya lautan akan membuat kitab itu aman dari jangkauan para manusia. Jika kalian mempercayakan hal itu padaku, maka aku akan menjaga kepercayaan dari kalian. Dan aku akan menamakan kitab ini sebagai Kitab Segoro Rukso.